ayo kita kembali ke istana. Iya, Itu saya kan komplain, Pak, kenapa Bapak tidak merintahkan membuat kopi di istana? iya. Kita siap. Pak Habibie bilang, no Hasanuddin, kopi itu dibuat oleh Ibu Ainun tercinta. Selama saya mendampingi Pak Habibie, itu ya, memang menarik sekali. Beliau itu sangat mencintai Ibu Ainun. Iya. Itu ya. Iya. Saya benar-benar kagum sama beliau, ya, sama beliau itu. Ibu Ainun itu seorang yang solehah, ya. Hampir tiap hari itu Jumat itu beliau ngaji sampai nanti berakhir, ya, 30 juz itu di Jumat lagi, Oke. begitu. Bahkan kalau beliau lagi treadmill, Iya. karena beliau ada sakit jantung dan dianjurkan untuk treadmill jalan begitu, Iya. ya, masih tetap saja beliau sambil baca ya. Al-Quran, begitu ya. Oke. Kemudian sarapan pagi itu ibu yang membuat Dari tangan Ibu dari Ainun tangan sendiri. ibu, sampai dengan menyeduh kopi, Iya. susu, coklat, dan minuman-minuman yang diminta oleh Pak Habibie setiap pagi. Iya. Begitu ya. Ada hal yang mengesankan ketika saya sudah mengacarakan pada suatu hari, Iya. Pak Habibie hari itu bertemu dengan ada pejabat dari Amerika, begitu. Dan kemudian juga didampingi oleh duta besar Amerika di istana. Itu direncanakan jam 10. Ya. Jam setengah 10 saya sudah warning kepada Pak Habibie, Pak, sebentar lagi itu ada tamu yang harus Bapak temuin, begitu. Dan Bapak iya, begitu. Beliau selesai renang, karena tiap pagi harus renang. Iya. Ya, kemudian ya udah berpakaian, tergesa-gesa, lalu naik ke mobil. Kita sedang konvoy, ya kira-kira mungkin baru 200 meter dari kediaman, Hasanuddin kembali. Oh, Pak, mohon izin, tamu sudah menunggu di sana, kita telat. Enggak apa-apa, kembali saja. Kembali lagi ke kediaman, sampai di sana masuk, hanya mengambil kopi, minum kopi. Iya. Diminum dan sebagainya, selesai. Habis itu, ayo kita kembali ke istana. Iya, Itu saya kan komplain, Pak, kenapa Bapak tidak merintahkan membuat kopi di istana? Iya. Kita siap. Pak Habibie bilang, no Hasanuddin, kopi itu dibuat oleh Ibu Ainun tercinta. Ya ampun, gemes Seperti banget. itu, ya. So sweet kan itu? So sweet banget itu. Begitu ya. Dan kemudian ya sudah, kita kembali, ya sudah Pak, gitu. Hanya untuk minumkan seteguk air harus kembali itu konvoy, ya, sekian ratus meter. Iya. Dan kami terlambat setengah jam. Setengah jam demi kopinya Bu Dapet Ainun. kopi Bu Ainun. Dan itu bagi Pak Habibie itu sepadan tuh kan. Ya. Itu dilakukan. Setiap Pak Habibie pulang Iya. dari kantor, Bu Ainun selalu ada di pintu utama di rumah, dan kemudian biju begitu, ya. Dan saya hampir tidak pernah melihat, ya, situasi seperti itu. Oke. Iya, berarti bentuk cinta mereka berdua itu luar biasa ya Kang ya, bagi kita ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana situasi Bu Ainun ketika masa-masa krisis, khususnya mulai dari peralihan kepemimpinan sampai ke mungkin itu tadi ancaman-ancaman gangguan keamanan dan keselamatannya Pak Habibie sendiri. Jadi setelah dilantik Pak Habibie itu, kan diminta oleh kita, para pengawal dan sebagainya, udah tinggal di istana, begitu. Ibu Ainun nggak usah begitu. Di Wisma ini kan tidak biasa kita Wisma Negara di sana, di lantai 5 gitu ya. Udah kita anu saja gitu. Tapi petunjuk dari Mabes TNI sebaiknya Bapak Ibu di istana saja. Di anu saja di istana begitu. Ibu Ainun malam-malam, Pak Hasanuddin, saya pulang aja lah begitu.
Ya udah Bu, saya siapkan pengawal. Nggak usah dikawal, saya kan nggak salah apa-apa. Dia bilang gitu. Ya tetap kita kawal dan sampai di sana di Patra, di kediaman. Tuh, kan nggak ada apa-apa kan katanya begitu. Jadi beliau justru menjadi penguat ya dalam keadaan situasi ya jujur saja tegang. Tapi Ibu Ainun mampu memberikan gambaran-gambaran ya kalau terjadi sesuatu takdir lah begitu. Ikhlas itu sebenarnya sudah ikhlas ya gitu, tidak ada suasana kepanikan ini dan lain sebagainya, tidak ada. Iya, jadi memang benar ya kata orang ya Kang, di balik pria hebat ada wanita yang lebih hebat lagi. Betul. Oke. Saya percaya itu.